Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Don Ditan, di mana beliau membahas tentang konsep inkarnasi Allah menjadi manusia dalam Kristus Yesus, di mana menurut pandangan Islam, kata Don Ditan, itu merupakan sesuatu yang tidak logis ya. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari Don Ditan. Berikut videonya. Jadi kalau Tuhan yang Maha Pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, firman menjelma jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini langsung. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, dia maha benar, maha baik, maha suci, dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu kalau manusia. Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Kalau dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis? Jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Don Ditan ya, di mana beliau mengatakan bahwa konsep inkarnasi Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus itu tidak logis dalam pandangan Islam. Bagaimana mungkin Allah yang maha baik itu, Allah yang maha segalanya itu, dia menjadi ciptaan ya. Menurut Don Ditan, bagaimana mungkin pencipta dia berubah menjadi ciptaan. Bahkan beliau juga mengatakan jika Allah yang maha itu, maha segalanya itu, bisakah dia membuat batu yang sangat besar sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Bahkan jika Allah itu maha segalanya, dia bisa menjadi manusia, dan apakah dia juga bisa menjadi iblis? Ini pertanyaan atau pernyataan juga yang menarik ya untuk menjadi pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Ya, sebenarnya pernyataan atau sebuah pertanyaan yang sudah dinyatakan oleh Don Ditan ini sebenarnya sudah dijawab ya oleh Coki yang sudah memberikan clue dalam statement yang dikatakan oleh Don Ditan ini. Kita simak video lengkap ya pernyataan dan jawaban dari Coki mengenai statement dari Don Ditan. Berikut videonya. Jadi kalau Tuhan yang Maha Pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, firman menjelma jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini langsung. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Kalau dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis? Saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Ya, menarik ya guys, pernyataan dari Coki sebenarnya itu memberikan jawaban mutlak ya bagi statement dari Don Ditan ini. Kalau kita menggarisbawahi kalimat yang dinyatakan oleh Coki, bisa saja itu ya, menurut Coki bisa saja. Namun untuk apa gitu kan? Untuk apa Tuhan melakukan itu? Nah, jadi dari statement atau pernyataan dari Coki ini, Allah menunjukkan bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia itu bukan kurang kerjaan ya guys. Bukan tanpa sebab, tetapi oleh karena kasihnya yang besar itu, maka dari itu Allah menjadi manusia, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa tidak bisa menyelesaikan dosa itu sendiri, termasuk oleh karena kekuatannya berbuat baik, yang menjadi pertanyaan harus sebaik apakah manusia, sebab tuntutan Tuhan adalah sempurna. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa itu sendiri. Oleh karena itu, karena kasihnya yang besar itu kepada manusia berdosa,
maka Allah rela meninggalkan tahta sucinya, Allah rela mengosongkan dirinya dan menjadi sama, mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Teman-teman kalau memperhatikan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, di sini sangat jelas bagaimana Allah itu mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Satu hal penting yang perlu kita ingat bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia itu memiliki tujuan atau karya penebusan Allah yang telah dirancang sejak dunia ini belum diciptakan ya guys. Allah sudah merancangkannya, bahkan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama itu jelas menyatakan bahwa Yesus akan lahir ke dalam dunia ini menjadi juru selamat umat manusia. Ya, hari ini kita masuk di bulan-bulan Natal ya. Kita pasti di seluruh gereja banyak membahas tentang kelahiran Yesus, bagaimana Allah berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, Alkitab mencatat, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besar itu? Di dalam ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi jelas ya bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, dia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini paham ya guys, tentunya kita mengerti ya bahwa itu cukup logis untuk kita pahami. Bahkan dalam iman kekristenan kita percaya akan hal itu. Jadi menarik ya yang menjadi perhatian kita tentang pernyataan dari Don Ditan yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Allah sang pencipta itu menjadi ciptaan. Pertanyaan saya, ketika Allah mengosongkan dirinya itu dan menjadi sama dengan manusia, apakah menghilangkan kealahan dia? Tentunya tidak ya guys, meskipun dia manusia, ingat bahwa ada duinatur di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sejati dan dia juga manusia yang sejati. Kita tidak bisa menghilangkan kealahan dia dalam diri kemanusiaannya. Bahkan kita juga tidak bisa menghilangkan kemanusiaannya di dalam kealahannya. Jadi jelas ya, ketika Yesus menjadi manusia, bukan berarti dia bukan Allah, tetapi dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi pada bagian ini jelas ya guys, saya yakin dan percaya setiap kita memahami akan hal ini, dan kita memiliki kepastian akan kehidupan yang kekal karena Yesus Kristus, dia telah lahir. Juru selamat itu adalah kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. God be with you.